Halo guys, hari ini kita Q&A Bayu Ananta. Kita bakal bongkar habis semua pribadi dan rahasia dari Bayu Ananta. Oke, tapi sebelum itu guys, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe AFT Official. Oke guys, tunggu kedatangan Bayu. Oke guys, Bayu Anantanya sudah hadir di sini. Kita bakal bongkar habis semua rahasia dan pribadi Bayu Ananta. Oke, tunggu ya. Bakal kita hadirkan untuk kalian semua. Halo Bay, apa kabar? Sehat Om. Bay, ini kan banyak kan nih Bay, pertanyaan-pertanyaan yang masih banyak semua tentang Bayu. Jadi kita jawab Bay ya. Pertanyaan dari Enrico Mahesa. Nah, pertanyaannya coba tanyain ke Bayu, ilmunya apa sih kok dapat podium terus? Nah, apa itu Bayu? Coba jawab dulu. Kasih tahu dulu sama si Enrico. Untuk dapat ilmu juara terus ya kunci utamanya disiplin dalam latihan dan tetap beragam optimis, ya intinya yakin aja, yakin jangan pola makan dan jangan lupa makan yang paling penting doa bareng. Oke, jadi terjawab ya Enrico ya. Di situ tadi disebut tidak boleh bergadang. Nah, Enrico jangan suka bergadang kalau mau nanti sama kayak Bayu. Oke, baik. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua dari Jersey Medan. Nah, ini katanya ini pertanyaan ini nggak pernah kau jawab, Bay. Jadi sekarang wajib kau jawab ini. Pertanyaannya adalah, apa nggak bosan sih podium terus? Nah, Jersey Medan ini dijawab ini ya. Ini dijawab sama Bayu ini yang selama ini katanya nggak dijawab. Untuk Om Jeks Medan ya gimana ya Om, namanya juga rezeki ya, ditolak ya gimana lah. Oke, kan yang pertanyaan Om Jersey Medan tadi udah dijawab Pak ya. Udah ya. Jadi Om Jersey yang kemarin bertanya nggak dijawab, ini sudah dijawab sama Bayu. Nah, oke baik, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini ada dua orang bertanya yang sama ini Pak. Si Aat, kemudian ada Wira Wicaksana. Nah, pertanyaannya itu mulai balapan dari kapan? Kemudian kenapa sih suka sama BMX? Ayo Bay, jawab Bay. Mulai balapan dari SD ya, berhenti karena orang tua nggak mendukung, terutama mama saya, karena beliau takut kalau saya balapan. Namun kembali aktif waktu SMP off lagi sampai kelas 3 SMP baru ada lagi sampai sekarang. Itu yang kedua off itu gara-gara apa? Nggak ada Bang. Oh, karena nggak ada balap. Ya, event nggak ada. Nggak ada event di Asahan atau di Sumut? Di Sumut udah nggak ada. Di Sumut sudah nggak ada, jadi sempat off ya. Jadi lu berarti waktu kecil sempat dilarang atau mamanya khawatir ya main BMX ya? Baik. Terus kenapa sih suka sekali sama BMX ini? Alasannya apa Bang? Nah, dari kecil sih ya memang udah suka BMX ini, balapan lah terutama. Ya mungkin karena dulu bapak saya balap juga, balap kereta tapi Nggak sempat nyicipin BMX ya? nggak sempat. Nah terus Bayu sendiri ada nggak keinginan setelah di BMX ini pindah ke kereta, balap kereta? Nggak ada lah. Pernah juga sempat ada cuman kayaknya nggak ada bakatnya di situ lah. Jadi ya fokus ke balap kereta aja. Oh, berarti mau tetap berprestasi di BMX. Oke. Nah, baik, ini ada pertanyaan lagi dari Surya Rider Octavian. Momen terindah di dunia BMX. Punya sesuatu yang sangat indah gitu nggak di BMX? Momen-momen tertentu. Momen terindah ya, terindah di dunia BMX ya
setiap balapan pasti ada momen terindah. Salah satunya. Salah satunya balapan di temannya orang kita sayang, terutama termasuk kedua orang tua kita. Oke. Berarti itu momen paling terindah ya, didampingin sama orang terkasih ya. Itu orang tua juga kadang selalu memberi support. Oke, kalau tadi momen terindah, nah ini pertanyaan dari Muhammad Hendra, ini momen terburuknya ada nggak Pak? Momen terburuk ya, momen terburuk menurut saya pernah sekali main balap tuh di, boleh sebutin nama? Boleh. Di Sigambal, tepatnya di Labuan siapa? Si Gambal Labuhan Batu. Iya, Labuhan Batu. Itu kami, saya sendiri, Ricky dan Doni Maulana, kami bertiga dapat 3 kelas, dapat 6 trofi. Di situ antrean dapat uangnya itu lebih dari 1 juta lebih lah, pokoknya banyak. Tapi lucunya kami ditembak gitu, dikurangi hadiahnya. Oh, artinya panitianya nggak jelas ya? Tanggung jawab Panitianya tidak ada tanggung jawab dari panitianya. Dan uang hadiah yang tertera itu tidak sesuai. Itu kami sangat kecewa kali. Bukannya hal seperti itu sering terjadi, Pak? Dulu kan sebelum yang BMX regulasi sekarang, dulu itu kan BMX itu kan memang sering seperti itu. Jadi artinya panitia juga sering lari, kabur atau memotong hadiah dari brosur kan. Seperti itulah balapan seperti itu memang kayak gitu. Kan sekarang ya kami harapkan pada panitia semuanya agak diperbaiki lah tentang Tabanas, lebih ini ya, lebih memperhatikan rider-ridernya ya. Oke, karena dulu jadi ini sedikit curhat juga. Om Acil juga kebetulan juga dulu sering bawa tim main juga ya, mungkin sama Bayu juga. Jadi emang dulu itu kebanyakan itu sih panitianya pada nggak jelas. Jadi hadiah yang harusnya berapa itu jadi berapa. Bahkan ada juga kita yang nggak dibayar, panitianya kabur. Ya kebanyakan baik tuh. Jadi udah capek mereka main, tapi uang nggak keluar, kabur panitia. Kita cuma pulang bawa mobil ya. Nah, alhamdulillah sekarang semakin ke depan semakin kemudian Mbak, ini ada pertanyaan lagi. Nah ini kayaknya orang terdekat Bayu ini. Ini dia, kenapa sih Bayu tuh kalau Jong suka nangis? Ayo, ini pertanyaan. Oke, guys, ini pertanyaan dari kakaknya Bayu ya, dari kakaknya Bayu, si Lili Nurbaiti. Jadi dia itu bertanya, ternyata Bayu ini kalau Jong suka nangis. Coba Bayu, kenapa bisa gitu Bayu? Iya pasti kalau balap itu ya kalau nggak dapat suka sedih ya, apalagi nggak dapat karena alasan-alasan tertentu ya, kadang suka kecewa gitu. Jadi nangisnya itu karena ungkapan kekecewaan tadi itu ya. Ya artinya kita sih sudah maksimal juga, tapi artinya rezeki juga belum berpihak dan akhirnya kita juga jong gitu ya. Jadi nangisnya bukan karena yang lain ya, tapi nangisnya karena kecewa aja. Oke, nah sekarang ini pertanyaan. Nah, baik, ini pertanyaan kayaknya dari rekan satu timnya Bayu sendiri. Nah pertanyaannya itu, Bayu kenapa selalu trouble sama Doni? Nah ini pertanyaan dari Handoko Goklip. Oke, kita tunggu jawaban dari Bayu. Ya, kenapa ya sering trouble dengan rekan satu kampus sendiri? Ya karena mungkin di sirkuit memang tidak ada skenario. Kalau saya tahu di sirkuit ada skenario, mungkin saya tahu siapa menangnya. Jadi artinya apa saja bisa terjadi di sirkuit ya, Apa saja bisa terjadi. Jadi bukan unsur kesengajaan. Tidak ada unsur kesengajaan, hanya kebetulan saja. Nah, mungkin hanya memang harus terjadi crash gitu ya, harus terjadi trouble dengan si Doni yang satu tim ya, si Doni ya. Jadi artinya apapun yang terjadi di sirkuit itu sebenarnya bukan settingan, itu real dan tidak ada skenario. Jadi
semua bisa terjadi di sirkuit. Kita bisa crash dengan siapapun, kita bisa trouble dengan siapapun, karena emang kalau di sirkuit itu pembalap cuma punya satu tujuan, lebih dahulu sampai ke garis finish. Bener nggak Pak? Bener. Oke. Nah sekarang ada pertanyaan lagi dari Bambang Ade. Nah ini pertanyaannya, kira-kira sampai kapan sih bermain BMX ini? Sampai kapan berhenti gitu? Sampai kapan berhentinya? Mungkin ya kalau dibilang berhenti nggak mengarah ke berhenti ya, lebih mengarah ke apa, break Ya. karena kan bagi saya balapan ini sudah menjadi jodoh saya mungkin ya, walaupun saya nanti udah punya pekerjaan atau cita-cita saya udah tercapai, balapan ini nggak mungkin saya tinggalkan. Saya sempatkan saya main lah. Jadi artinya balap ini sudah mendarah daging ya, baik. Sudah jiwanya sudah menyatu. Jadi BMX ini sudah menyatu dengan Bayu. Nah, kalau ditanya dia kapan berhenti, kayaknya dia nggak bisa jawab. Tapi paling dia hanya break. Nah, break itu kemungkinan kan misalnya Bayu entah ada kesibukan lain, mungkin dia break. Tapi sampai kapanpun balap ini nggak bakal ditinggal Bayu. Dengan catatan ya mungkin Bayunya masih mampu, kan begitu ya Mas. Nah kita ke pertanyaan yang terakhir di sini dari kayaknya ini manajernya kalian kayaknya. Baik, ini pertanyaan terakhir nih dari Wanda JPT. Jadi pertanyaannya itu, Bayu Ananta sekarang ikut di mana sih? Ini kebetulan salah satu owner dari Hadikrom Bangun Jaya Tim Mahato, yaitu Bang Wanda ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bang Wanda yang selalu mensupport Hadikrom Tim Bangun Jaya Mahato, yang selalu kasih arahan-arahan dan support kepada saya maupun manajer tim. Bang Wanda, terima kasih ya. Oke, berarti sudah terjawab ya Wanda JPT. Jadi Bayu itu sampai sekarang masih ikut Hadikrom ya. Kalau di sini sih setahu Om Acul itu yang bawa dia itu si Panjang ya. Panjang gawat juga ya. Panjang gawat juga. Oke, guys, jadi banyak sih pertanyaan yang masuk ya, banyak pertanyaan yang masuk. Cuman mungkin nggak mungkin kita jawab semua. Jadi nanti yang belum terjawab itu di komenan itu kalian bertanya di situ. Nanti di situ bakal kita jawab. Nah, jawabannya itu nanti kita langsung dari Bayu Ananta. Jadi yang pertanyaannya belum dijawab, silakan komen di video ini. Oke, guys. Oke, jadi baik. Seandainya Om kasih kesempatan buat Bayu, kepada siapa Bayu mengucapkan terima kasih untuk semua hasil yang sudah Bayu raih sekarang? Lumayan, saya selalu bersyukur pada Allah, karena bagaimanapun juga dia mempunyai rencana bagus untuk orang tua saya yang sampai saat ini masih mendukung saya di balapan ini. Yang ketiga, saya ucapkan kepada owner tim dan rekan-rekan satu tim maupun rekan-rekan satu kampung saya, karena tanpa mereka saya bukan apa-apa. Terima kasih dukungan dan arahan-arahan dari idola-idola saya, dan semuanya nggak bisa disebutin satu-satu. Nah, terus ucapan terima kasih kepada pacar juga mana? Kalau pacar untuk saat ini belum ada, Om. Belum ada, yakin belum ada? Belum ada. Terus kalau misalnya pacarnya yang di luar sana melihat video ini gimana? Belum ada, Om. Karena untuk saat ini masih fokus ke cari kerja dulu lah, cita-cita ya. Sekolah dulu lah ya, sekolah dulu, selesai sekolah baru ke cita-cita, baru ke pacarnya. Tapi kalau untuk saat ini orang diperjuangkan ada,
Oh, berarti masih berjuang untuk mendapatkan hati seseorang. Oke guys, jadi rupanya Bayu itu belum punya pacar, tapi dia lagi berjuang untuk merebut simpati seseorang. Siapa dia? Kita tunggu episode berikutnya. Ya guys, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube HFT Official. Oke.